Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ada di layar, ini adalah diposting oleh Mas Permadi Arya yang kemudian menjadi viral lagi seperti yang ada di layar ya. Mari kita lihat sekilas teman-teman ya dan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini dia videonya. Oke. Udah, Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nah teman-teman, di dalam postingan ini Mas Permadi Arya memberikan sebuah tulisan begini ya. Umat Kristen sedang ibadah minggu di rumah yang dilindungi undang-undang, dibubarin oleh warga, bahkan juga dipaksa bikin surat pernyataan tidak akan ibadah lagi. Parahnya lagi, ini dikawal oleh personel Polsek Balaraja. Kemudian lebih lanjut lagi Mas Permadi Arya menuliskan, apakah bapak-bapak polisi tidak paham aturan SKB 2 Menteri? Ibadah di rumah tidak perlu izin. Kok bisa mengawal intoleransi pembubaran ibadah yang notabene dilindungi oleh undang-undang? Nah ini dia teman-teman ya, diposting oleh Mas Permadi Arya. Juga di sini beliau menuliskan, guys, tolong mention sebanyak-banyaknya 3 akun bapak-bapak polisi ini di kolom komentar ya, supaya kemudian mereka bisa mengetahui hal seperti ini. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, memang mengenai pelarangan ataupun pengubaran ibadah ini sudah sering sekali terjadi ya, dan ini kemudian menjadi viral beberapa waktu belakangan. Dan Mas Permadi Arya adalah salah satu figur yang kemudian kerap kali berada di posisi terdepan untuk menyatakan pembelaan ataupun menyuarakan hak-hak dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala terjadi pelarangan ataupun pembubaran ibadah di beberapa tempat, di beberapa daerah di bangsa kita Indonesia ini. Karena itu sekali lagi saya juga mau menyampaikan kepada Mas Permadi Arya, terima kasih banyak Mas Permadi atas usaha-usaha yang luar biasa, atas perjuangan-perjuangan yang tanpa pamrih untuk membela saudara-saudari kami yang beragama Kristen yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi dalam berbagai macam bentuknya, mulai dari penolakan pendirian gereja, pembubaran ibadah, ataupun pelarangan ibadah seperti yang Bapak posting dalam video yang sudah saya dan teman-teman yang lain yang Kristen melihatnya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat beberapa komentar ya. Di sini ada yang menuliskan, saya Muslim, di samping rumah saya non-Muslim. Tiap minggu kadang rumahnya dibuat untuk beribadah dengan jemaatnya. Kami tidak terganggu sama sekali, malah kami menghormati indahnya toleransi. Nah berarti ini komentar dari Hafid Yusuf Duki. Ya, jadi ini orang-orang yang toleran teman-teman ya, yang menghormati keberagaman ataupun perbedaan. Lalu kemudian juga di sini, saya semakin yakin ajaran Kristus Yesus, mereka sudah membuktikan ajaran mereka. Lalu kemudian, apakah toa dari siang sore malam tengah malam sampai subuh masih kurang? Lalu kemudian juga di sini di TikTok ya, Islam agama non Islam udah rukun malah rebutan takjil. Di sini kok masih berantem katanya. Oh ya teman-temannya, beberapa waktu yang lalu itu ya, itu kan berebut takjil ya. Oke, mari kita lihat lagi di sini. Kan sepertinya yang saya bilang, yang pegang kunci surga ketakutan lihat orang sedang berdoa dan gereja. Pertanyaannya, kok kalian takut sih ya sama kaum minoritas di Indonesia ini? Apa yang kalian takutin dari kami orang-orang Kristen? Ya, kalau kalian bikin pengajian di rumah pribadi boleh ya. Ini dia teman-teman ya. Nanti mereka-mereka ini yang akan berurusan langsung dengan Tuhan Yesus katanya ya. Lalu kemudian juga ada komentar dari Husnul Khotimah di sini. Kapolri Menteri Agama harusnya seperti kamu Mas. Kalau soal ini kita akan selalu sama semangat dan terus menyala. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya, ini juga Husnul Khotimah ini adalah salah satu public figure juga ya, ataupun pegiat media sosial yang sering sekali saya lihat itu dalam beberapa postingannya beliau juga menyuarakan dan membela manakala terjadi pelarangan ataupun pembubaran ibadah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap sekali ya, semoga para pemimpin gereja kita ini ya, terutama organisasi-organisasi aras nasional, untuk memberikan perhatian perihal yang terjadi kepada warga gereja, perihal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini. Karena kalau seperti Mas Permadi Arya ini punya semangat, punya jiwa yang luar biasa untuk menyuarakan perihal toleransi, untuk menyuarakan perihal kebebasan beragama, maka terlebih lagi seharusnya kita-kita yang beragama Kristen, para pemimpin gereja, haruslah berada di posisi paling depan untuk menyuarakan kebebasan beragama ini.
Memang beberapa waktu yang lalu ini Bapak Ibu saya ada lihat ya, seperti Pak Pendeta Gilbert beberapa waktu yang lalu sebenarnya beberapa kali beliau juga menyuarakan perihal tegaknya toleransi, perihal kebebasan beragama. Lalu kemudian juga misalnya Pak Pendeta Ferdinand dari KNC, beliau juga sering sekali turun lapangan bahkan untuk membela saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala terjadi pelarangan ataupun pembubaran ibadah. Juga PGI sebenarnya beberapa waktu yang lalu, tetapi saya merasa bahwa taringnya ya organisasi-organisasi gereja ini sepertinya kurang ya lebih kuat taringnya ataupun suaranya, lebih terasa hadirnya Mas Permadi Arya di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang ibadahnya dilarang, yang ibadahnya dibubarkan. Jadi berharap sekali kepada lembaga-lembaga gereja aras nasional seperti PGI, PGLII dan beberapa aras gereja lainnya untuk turun tangan ya. Terlepas dari apapun yang menjadi denominasi kita ya, baik itu gereja Protestan, gereja Karismatik, gereja Katolik, saya pikir kita ini semua harus bersama-sama ya dalam menyuarakan hak-hak warga gereja untuk bisa bebas dan aman jauh dari segala bentuk intimidasi ketika melaksanakan kegiatan peribadatan. Karena apapun gereja, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, apapun denominasinya, kita ini kan seperti yang digambarkan oleh Alkitab adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing dengan tugasnya, masing-masing dengan karakteristiknya, masing-masing dengan kelebihannya. Jadi yang penting adalah mari bersama-sama, bekerja sama ya, di bawah kuasa Tuhan Yesus, di bawah pimpinan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, untuk kita ini menyatakan kebaikan, menyuarakan suara kenabian, menyuarakan kebaikan bagi kesejahteraan bersama. Dan ini bukan hanya terbatas untuk kalangan saudara kita yang beragama Kristen, tetapi kepada seluruh makhluk ya, kepada semua insan, agar terwujud toleransi kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia, sebagaimana kita semua percaya dan mengaku Pancasila sebagai dasar negara, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, mari terus menyuarakan seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini. Kalau Mas Permadi Arya saja begitu semangat untuk menyuarakan perihal toleransi ini, Bapak Ibu, harusnya kita sebagai orang-orang yang beragama Kristen ya harusnya itu lebih semangat lagi, terutama para pemimpin gereja, terutama para pengurus gereja ya, organisasi-organisasi, baik itu organisasi kegerejaan maupun organisasi mahasiswa, organisasi perkumpulan kekristenan, untuk sama-sama bergandengan tangan menyuarakan perihal perlunya tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Dan juga sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Gibran sebagai Wapres, saya melihat memang apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo mengenai adanya jabatan utusan khusus presiden, sebenarnya ini sebuah terobosan yang bagus ya. Karena di dalam jabatan itu kan ada bidang perihal keagamaan dan juga sarana keagamaan, yang kemudian tugasnya itu adalah perihal moderasi beragama dan juga toleransi. Jadi ini sebenarnya satu jabatan yang luar biasa sekali sudah dibuat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Namun sejauh ini memang teman-teman, apalagi pada beberapa hari yang lalu itu kan Gus Miftah sudah resmi mengundurkan diri, dan sejauh ini belum ada informasi perihal siapa penggantinya. Namun waktu yang lalu itu Mas Permadi Arya menyampaikan bahwa ya sebaiknya kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo memberikan jabatan tersebut kepada orang yang beragama Kristen, karena mereka lah yang selama ini membutuhkan untuk tegaknya toleransi, karena sudah sekian kali pelarangan pembubaran ibadah hingga penolakan gereja terus saja terjadi. Nah, bahkan juga Mas Permadi Arya mengusulkan satu nama, yaitu Pak Dharma Pongrekun untuk menggantikan Gus Miftah. Nanti kita akan lihat teman-teman sebagaimana diusulkan oleh Mas Permadi Arya, apakah pada akhirnya itu akan dipertimbangkan, dikabulkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang punya kewenangan untuk mengangkat pengganti Gus Miftah ini. Kita doakan saja semoga yang terbaik yang akan dipilih oleh beliau untuk ya memberikan perhatian dan juga solusi tindakan pencegahan perihal toleransi, intoleransi di bangsa kita Indonesia ini. Terima kasih, salam sejahtera, dan juga terima kasih untuk Mas Permadi Arya, dan selamat menyambut Natal bagi kita semua.